Selamat datang di tutorial processing kita yang kedua. Pada video tutorial ini, kita akan mempelajari fitur-fitur lain yang dapat digunakan pada library processing. Kita akan membangun satu simulasi gerakan jatuh bebas yang terdiri dari sebuah bola yang jatuh ke bawah karena ada gaya tarik gravitasi. Dan kita juga akan menambahkan fitur-fitur lainnya untuk membuat simulasi kita lebih menarik, seperti menambahkan input mouse dan perubahan warna secara acak. Nah, pada tutorial yang kedua ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita akan mencoba mempelajari lebih banyak lagi tentang library dari processing ya. Jadi ada beberapa referensi yang sudah kita gunakan pada tutorial pertama, dan pada tutorial kedua ini kita akan mencoba mempelajari lebih banyak lagi tentang referensi-referensi ini dan mana yang bisa kita gunakan untuk melakukan satu pemrograman kreatif dengan menggunakan processing. Em, untuk project pada hari ini kita sederhana saja ya. Jadi kita akan mensimulasikan gerakan natural, yaitu gerakan bola yang jatuh ke bawah ya, ke bawah tanah gitu ya. Di mana bola tersebut bergerak dari kecepatan 0 sama dengan V0 sama dengan 0, dan dia akan mengalami percepatan gravitasi tentunya ya, 9,8 meter per second kuadrat ya. Kalau misalnya kita ingat pelajaran fisika dulu gitu ya, bahwa setiap benda itu akan mengalami percepatan ke bawah akibat gaya tarik gravitasi gitu. Kita akan berasumsi bahwa tidak ada gesekan dengan angin, jadi percepatannya akan selalu konstan 9,8 meter per second, atau nanti kita akan gunakan angka yang lebih bagus lagi ya, yang lebih natural lah gitu ya, karena 9,8 nanti ini kan kita kan hitungannya pixel ya, bukan meter ya, jadi agak susah nanti kalau kita mensimulasikannya dengan menggunakan satuan meter. Ya, jadi konsepnya sederhana, kita ada bola, bola itu nanti akan diam, kemudian dia akan bergerak ke bawah dengan percepatan 9,8 meter per second, kemudian ketika dia kena ke tanah, ya, dia akan kembali ke atas, ya, di mana dia akan mengalami apa ya, mengalami pengurangan gaya ya. Jadi ketika bola itu memantul kalau misalnya kita memantulkan bola ya, orang bermain basket ya, ketika bolanya itu jatuh ke bawah, dia makin lama pantulannya akan makin rendah. Kenapa? Karena ada energi yang hilang, berubah ke energi suara atau ke energi panas gitu ya. Jadi dia akan kehilangan energi sehingga pantulannya ke atas semakin rendah, semakin rendah. Jadi nanti mungkin ada koefisien yang kita gunakan untuk mensimulasikan kehilangan energi tersebut. Ya, jadi dia V, kita bilang V aksennya lah ya, V aksen itu adalah V0 dikali sebuah koefisien, kita bilanglah koefisiennya K gitu. Nanti kita bikin K-nya mungkin nilainya 0,8 gitu. Ya, dia akan terus ke atas. Sorry, ini V0-nya ya sorry. Mungkin kita sedikit berbicara tentang vektor juga di sini ya. Kita mulai berpikir tentang sebuah vektor. Apa itu vektor? Vektor itu adalah suatu yang memiliki arah dan nilai gitu, nilai dan arah gitu. Jadi ketika kita bilang percepatan itu 9,8 tapi dia ke bawah kan, berarti kalau ke bawah itu berarti dalam satuan vektor dia itu adalah minus 9,8. Karena ini vertikal berarti kita bilang y-nya adalah VY adalah 9,8 gitu. Minus 9,8 ya. Ketika V aksen sama dengan V0 kali K, kalian itu adalah 0,8, maka kita harus akan minuskan juga gitu. Kenapa minus? Atau sorry, jangan gini ya, agak jelek. Minusnya di, sorry, kok nggak bisa hapusan nih? Oke, jangan minus seperti itu. Sorry, ya brush. Kali min 1 lah gitu ya. Kenapa? Karena ini kan mengalami perubahan itu ya, perubahan arah ya. Tadinya dia minus ya, negatif, kemudian dia ke atas jadi positif gitu ya. Oke. Jadi seperti ini yang kita akan simulasikan di processing kita. Jadi seperti biasa eh, kita buat sebuah layer ya, void setup standar.
Kemudian kita buat ukurannya, size mungkin kita bikin 640 kali, sorry, 640 kali 360. Sorry, kok kali 640 dan 360 gitu ya. Kemudian mungkin kita akan gambar sebuah void draw, kita akan gambar sebuah itu dulu ya, sebuah bola dulu ya. Sorry, bukan sebuah bola, sebuah lingkaran. Berarti kalau lingkaran itu kita bisa find circle word di sini, circle ya. Parameternya apa bisa kita lihat di sini. Oh, kenapa dia seperti ini? Coba, mungkin nggak terlalu besar. Ya, tadi ke zoom kali ya. Circle posisinya, kemudian radiusnya ya. X, Y, extend. Extendnya adalah radiusnya. Sorry, diameter, diameter ya. Width and height, no, ya width and height. Berarti dia width and height, berarti diameter ya. Berarti kita bikin circle, kita bilang posisinya mungkin di tengah dulu ya. Di tengah berarti width kali 0,5, sebentar. Maaf, tadi ada sedikit kesalahan ya. Width kali 0,5 dan height kali 0,5 F ya. Jadi posisinya adalah, oh sorry sorry satu lagi, koma radiusnya kita bikin 50 aja ya. Jadi posisinya pas di tengah, width itu adalah variabel untuk memanggil ukuran layarnya 640. Height adalah variabel untuk mengambil lebar layarnya 360. Berarti kalau kita bikin seperti ini, dia akan berada pas di tengah. Sebentar ya, dia di layar sebelah sana. Oke ya, pas di tengah ya. Nah, eh, tapi ada sedikit masalah yang mungkin ini eh, lebih ke preferensi ya. Kalau misalnya, sorry, kalau misalnya Anda lebih nyaman menggunakan koordinatnya si processing itu nggak masalah, tapi karena mungkin saya berangkat dari OpenGL itu agak aneh ya melihat koordinatnya processing. Kenapa? Karena dia titik 0,0 itu dari atas ya, dari atas sini ya. Kemudian Y positifnya itu ke bawah ya. X positifnya standar ke kanan nggak masalah. Sementara kalau misalnya pada umumnya ya, pada komputer grafik ya, biasanya itu kita selalu set kalau titik 0,0 itu di tengah, walaupun sebenarnya by default itu seperti ini ya. Tapi kalau komputer grafik itu biasanya tuh langsung dipindahin tuh ke tengah tuh, ya. Kemudian Y positifnya itu ke atas ya, standar mungkin ada beberapa yang Z positif gitu ya, tapi nggak ngaruh lah. Dan di sini adalah X positifnya. Gitu. Nah, ini sebenarnya masalah preferensi aja. Beberapa komunitas kreatif coding itu lebih suka pakai yang ini, ya, yang menggunakan processing itu pakai ini, ya. Tapi kalau saya lebih preferensinya pakai ini. Dan komputer grafik standarnya itu pasti pakai ini, gitu, ya. Nah, jadi bagaimana kita mengubahnya? Nah, jadi apa yang kita lakukan? Kita harus pindahkan dulu titik originnya ini ke mari, ya. Jadi ini kan di tengah ini kan titiknya itu apa? Kalau misalnya mengikuti ini kan berarti width bagi 2, height bagi 2 ya. Jadi setiap kali kita mau menggambar, kita pindahkan dulu originnya kemari. Ya, nama perintahnya itu apa? Kalau misalnya familiar dengan komputer grafik, itu biasanya ada fungsi namanya itu translate untuk melakukan translasi. Ya, jadi kita pindahkanlah titiknya itu ke tengah. Ya, sama seperti kita koordinat yang kita gunakan untuk menggambar tadi. Ya, oh, oh ya, ini sebenarnya saya save aja dulu ya. Ini mungkin saya bikin my second processing tutorial. Oh, sorry. Tutorial. Oke, saya masukkan foldernya kemari. Saya bikin main gravity simulation aja. Gravity sim. Oke, ya. Kita balik lagi, saya translate kemari dia posisinya, ya. Kemudian saya gambar ini karena saya udah translate, kalau saya mau gambar ke tengah, saya nggak perlu lagi bikin ini ya, saya bikin aja 0,0 gitu. Dia udah mulai pasti dari tengah. Oops, sorry, 0,50. Oke, coba kita lihat. Dia ada pas di tengah ya.
Malah kalau misalnya kita pakai yang tadi, dia gambarnya nggak di tengah ya, dia gambarnya di kanan bawah pasti di sini. Nah, nih kanan bawah sini ya. Karena width koma 5 tambah width koma 5 dia. Width kali 0,5 jadi width dia kemari gitu ya. Jadi kita udah bikin posisinya kok sebentar. Oh, sebentar. Screen-nya belum kelihatan tadi, belum saya switch ya. Iya, sorry maaf. Jadi ulang lagi, belum saya switch tadi screen-nya. Jadi ini translate, kita pindahkan dia translate ke pusatnya, berarti width kali 0,5 f, height kali 0,5 f ya. Kemudian kita gambar circle kita tadi. Karena kita sudah translate ke tengah, berarti kita tinggal bikin 0,0 aja ya. Kita nggak perlu lagi bikin height-nya. Width sama height-nya width x sama y-nya itu width kali 0,5 dan height 0,5. Nah, dia udah pas di tengah. Oke. Nah, tapi belum selesai, ada lagi masalahnya. Masalahnya apa? Kalau misalnya kita lihat di sini, kita cuma pindahin originnya, ya. Originnya kita pindahin kemari udah berhasil, tapi Y positifnya itu masih tetap ke bawah. Sementara standarnya itu adalah Y positif itu ke atas. Sebenarnya bukan standar lah ya, preferensi lah ya. Y positif itu ke atas. Ya, jadi gimana kita mengubah dari Y ke bawah menjadi Y ke atas? Nah, cara paling mudah adalah kita flip aja. Jadi apa itu flip? Misalnya saya ada huruf A ini, ya. Kita flip vertikal, ya. Artinya apa? Di flip ya, dibalikkan. Jadi seperti ini. Ya. Flip itu sama dengan scale Y dikali -1 gitu. Ya, jadi kita flip dia. Atau scale Y kali eh, -1. Jadi setelah kita translate seperti ini, kita bisa bikin scale X-nya 1 tetap nggak berubah, tapi untuk Y-nya kita bikin -1,0. Ya, mungkin supaya aman aja kita bikin F-nya aja lah ya. Nggak masalah sih sebenarnya, tapi supaya rapi aja lah codingannya. Ya, coba kita jalankan. Oh, sebenarnya nggak kelihatan ya, ini nggak kelihatan. Coba kalau misalnya saya pindahkan Y-nya 20 gitu ya, bolanya akan sedikit ke atas dia. Mungkin nggak kelihatan banget ya. Coba kita bikin 100 supaya kelihatan. Nah, itu bolanya ke atas. Kalau misalnya nggak saya flip, ya, saya naikkan Y-nya 100, dia malah ke bawah. Tuh, ke bawah, ya. Jadi supaya lebih mengikuti standar aja, saya ubah koordinatnya seperti ini. Setiap kali saya menggambar, saya lakukan translate, saya lakukan scale, ya. Tapi tetap aja ini adalah preferensi. Beberapa komunitas processing itu tetap dia menggunakan koordinat yang awal dan saya rasa tidak masalah, ya. Oke, sekarang kita punya bola, sekarang bolanya mau kita jatuhkan. Gimana caranya kita menjatuhkan bola? Aduh, lupa lagi saya ini ya, untuk ya. Sorry ya. Jadi ini yang saya tambahkan ya. Scale X dan scale Y saya minta 1,0 dan min 1,0 ya. Kemudian circle-nya saya bikin nih. Maaf ya, ini agak karena saya pakai device baru jadi agak sedikit bingung nge-switch-nya gitu ya. Ya, mudah-mudahan nggak terulang lagi lah. Ini mungkin yang terakhir kalinya ya. Jadi saya tambahkan ini ya. Kalau misalnya 100 saya jalankan dia di atas. Kalau misalnya ini saya matikan ya, saya jalankan dia malah ke bawah gitu ya. Jadi kita sekarang sudah punya yang sesuai dengan standar. Titik titik itunya, titik pusatnya berada di tengah ya, di sini ya. Dan Y positifnya dia berada ke atas. Oke. Sudah. Jadi sekarang kita melakukan animasi. Nah, sekarang kita mau lihat dulu gimana sih sebenarnya animasi itu gitu ya. Coba kita agak ke bawah sedikit. Em, saya zoom out sedikit ya. Supaya lebih banyak layar kita. Oke. Nah, jadi apa itu animasi? Animasi itu kan sebenarnya adalah gambar yang diulang, gambar yang diulang berkali-kali ya, digambar dengan posisi objek yang berbeda-beda gitu ya. Jadi sebenarnya bukan gambar bergerak, tapi gambarnya itu kita menggambar sesuatu yang sama tapi dengan posisi yang berbeda. Jadi kalau kita mau menggambar bola jatuh, di sini posisi bola di awal, kemudian frame berikutnya di sini, gambar berikutnya di sini, gambar yang berikutnya di sini. Ya.
Nah, jadi untuk setiap kali penggambaran kita ubah posisi bolanya. Posisi bolanya berubah berdasarkan apa? Berdasarkan kecepatan. Berapa dia kecepatannya dan berapa dia jarak penggambarannya ini gitu. Ya. Jadi kalau misalnya posisi ini sama ini bola ini misalnya nih di awal lah ya. Ya, inilah dia di bola awalnya. Sampai di sini kan. Sebentar ya. Oke, mohon maaf ada sedikit gangguan. Ya, jadi ya. Jadi kalau kita mau lihat berapa jaraknya ini antara ini. Oh, ini sorry, bukan delta S ya, delta T ini ya. Kalau saya mau lihat jarak ini sampai kemarin namanya itu delta S. Delta S itu adalah P dikali delta T. Nah, teorinya seperti ini ya, tapi kita mungkin nggak akan kompleks seperti ini ya, karena ini processing memang dia dipermudah. eh jadi kita bisa simulasikan seperti ini gimana? Biasanya kalau processing sih lebih ke looks right ya. Apa yang kelihatan benar itu yang diimplementasikan gitu. Jadi kadang-kadang untuk perhitungan-perhitungan kompleks seperti ini nggak dimasukkan, tapi kita cukup tahu aja gitu gimana asal-muasalnya. Ya. Jadi kita bisa bikin frame rate 60. Ini supaya apa? Supaya frame rate kita itu konstan. Berapa kali dia menggambar per detik itu konstan. Gitu ya. Sorry, frame rate itu. Nah, apa tujuannya kita lock seperti ini? Supaya jarak antara frame-nya itu nggak terlalu kecil atau terlalu besar gitu. Dia akan paksa 60 gitu. Ya, jadi ketika kita menggambar satu animasi, ya tadi kan kita lihat kan ada selisihnya ya, selisih antar frame ya. Selisih antar frame itu konstan. Kalau selisih antar frame itu konstan, berarti selisih antar pergerakan objeknya itu akan lebih konstan juga, jadi lebih smooth dia. Oke? Nah, jadi kita lock aja frame rate 60 ya. Kemudian kita bisa tambahkan posisinya nih sesuai dengan kecepatannya. Jadi mungkin saya bikinlah kecepatannya di awal ya. Float velocity sama dengan berapa misalnya 1,0 f ya. Berarti saya bikin juga harus float position sama dengan berapa tadi? Inilah ya kita mau bikin dia jatuh ke bawah ya. Berarti 100 kita bikin awalnya 100,0 aja. Ya. Karena dia mau gerak ke bawah, mungkin kita bikin velocity-nya -1 gitu ya. Baru kita bikin di sini position sama dengan velocity. Oh, sorry, position tambah velocity. Nah, kita coba hitung dulu ya. Jadi setiap kali dia menggambar, dia akan mengurangi posisi dia sebanyak -1. Berarti ini kan kecepatannya -1 lah ya. Kita nggak bilang per apa ya. Tapi kalau misalnya kita lihat frame rate ini 60 gitu. Nggak, -1 per penggambaran lah ya, per frame. -1 per frame ya. Dan ketika dia gambar 60 kali, berarti dia itu kecepatannya adalah -60 per detik. Karena kita bilang frame rate-nya adalah 60 per detik ya. Nah, jadi dalam waktu 60 second dia jatuh sebanyak 60. Berarti kalau dari 100 untuk sampai ke bawah itu kira-kira kan 400 ya. Berarti dia butuh 4 detik lah ke bawah. Oh, oke, sebentar. Oh iya, ada yang salah lah. Ini salahnya ya. Kita belum pakai variable position untuk menggambar bolanya. Oke. Nah, itu dia bolanya. Nah, apa ini yang hitam ini? Karena setiap kali menggambar, kita nggak bersihin buffernya ya. Cara membersihkan buffernya itu seperti apa? Itu kita pakai background. Mungkin 128 lah ya supaya abu-abu ya. Nah, apa arti background ini? Artinya setelah dia selesai menggambar, frame berikutnya bersihkan dulu gambar dengan background 128. Kalau ini nggak ada, gambar yang sebelum itu akan tetap muncul gitu ya. Sama seperti kita pakai di tutorial kita yang pertama gitu ya. Jadi kalau sudah seperti ini, dia udah turun ke bawah ya. Memang agak gelap karena 128 kita buat ya. Oke. Nah, sudah berhasil kita menggambar bola jatuh ke bawah. Sekarang kita lihat bagaimana cara untuk mengimplementasikan percepatannya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar kita ini ada yang disebut dengan gravitasi. Gravitasi itu adalah salah satu model percepatan ya. Jadi kalau misalnya kita bikin velocity -1, gravitasi itu adalah acceleration ya. Float acceleration
sama dengan misalnya min 0,1 supaya jangan terlalu cepat ya. Apa itu acceleration? Acceleration itu adalah perubahan kecepatan ya. Jadi velocity itu adalah perubahan posisi, acceleration itu adalah perubahan kecepatan gitu ya. Jadi kalau misalnya di uh, oh sorry sorry ya. Kalau misalnya di kalkulus itu ini saya tadi tambahin yang ini ya, float acceleration 0,1 f ya. Kalau misalnya dalam matematika, secara matematika kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi, acceleration itu adalah turunan pertama dari kecepatan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang position sama dengan position tambah velocity, di atas kita bikin velocity sama dengan velocity tambah acceleration ya. Kenapa kita bikin 0,1 min 0,1 ini untuk mensimulasikan gravitasi ya. Jadi gravitasinya 0,1 ditarik ke bawah jadi minus ya. Kita coba harusnya kita bisa melihat uh, dia semakin cepat. Nah, itu kayak jatuh ya. Mungkin supaya lebih bagus nih kita mulai dari nol aja ya. Kecepatannya nol karena dia asumsinya V0 adalah nol tuh. Oke, dan bolanya kita bisa bikin jauh di atas gitu. Misalnya di 300 lah ya. Mungkin dia agak kepotong ke atas dikit. Nah, itu dia bolanya. Oke. Oke. Nah, jadi sudah berhasil kita bikin jatuh ke bawah. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat dari contoh kita ke bawah, baru dia ke atas lagi. Ya, jadi ketika dia mantul ke bawah, dia ke atas lagi. Ya, gimana caranya? Sangat sederhana, kita bisa pakai if else sebenarnya. Tapi supaya mudah, kita bikin aja groundnya itu berapa. Ya, posisi groundnya itu berapa. Ya, jadi groundnya itu kita pakai cara yang simple aja lah ya. Jadi kalau misalnya posisi bolanya itu kan, ini kan lingkaran nih, ya, lingkaran bola kita nih. Ya, posisi bola itu kan di sini kan. Ya, ketika kita kenakan dia ke lantai, yang kena itu kan bukan posisinya, tapi adalah posisi tambah radiusnya gitu. Ya, jadi supaya nggak ribet kali, bisa sih kita bikin tambah radiusnya ya. Ya, jadi kita bikin satu variabel untuk radiusnya gitu. Ya, jadi kita bisa buat dua variabel berarti ya. Groundnya 360 bagi 2 ya, berarti berapa? 160 ya. Float radius sama dengan ball radius kita bikin. Ini adalah berapa? 20 lah ya. Jadi di sini radiusnya itu diameternya kan diameter ya. Berarti radius kali 2 gitu. Sorry, ball radius bukan radius. Ya. Baru kita bilang if apa? If position uh, lebih kecil dari ground dikurang ya, dikurang ball radius ya, maka dia udah mengenai tanah, berarti dia pantulkan ke atas. Pantulkan ke atasnya gimana? Ya, kalau kita lihat dari rumusnya ini ya, rumus yang ini pantulannya itu adalah sorry. Sorry. Pantulannya itu adalah V0 kali K, konstantanya kita bikin 0,8, bilang aja lah nih flow energi loss lah ya. Energi loss itu sama dengan 0,8 ya. Bukan energi loss, energi remaining energi. 0,8 ya, berarti kita bikin velocity. Ini adalah velocity yang baru, sorry. Velocity sama dengan velocity dikali remaining energy dikali -1. Oke. Ini mungkin penulisannya yang salah. Wah, udah. Oke. Nah, berarti nanti velocity-nya dia akan naik ke atas, kemudian dia akan berkurang. Mungkin ini saya agak ragu ya, nanti kita coba tes lagi. Mana bola? Oh, salah. Sebentar, positionnya, groundnya. Oh, sorry, groundnya itu bukan 160 ya. Ground itu kan di bawah kan, di bawah 0, berarti min 160 ya. Oh, sorry, lupa lagi saya. Nih.
Ini yang saya tambahin tadi ya, velocity sampai dengan velocity kali remain energy. Eh, Kemudian saya bikin groundnya itu min 160 ya. Ya, yang ini tadi saya ubah 1, 2, 3. Atau sebentar saya coba perbaiki dulu tampilan saya supaya lebih gampang ya. Oke, jadi ini saya sudah sedikit mengubah susunan eh, window saya ya. Mungkin tidak kelihatan di layar, tapi harusnya saya lebih notice kalau misalnya lupa lagi mindahin screennya dari MS Paint ke processingnya. Oke, kita coba lanjutkan. Jadi ini kita jalankan programnya, bolanya jatuh ke bawah, harusnya normal. Nah, ini tapi ada sedikit masalah nih. Kenapa dia nggak mantul? Ya, sebenarnya ini masalahnya sederhana. Ini yang sering disebut dengan overshoot problem. Jadi seperti ini masalahnya. Ya, ini adalah ground kita ya, dan kita punya bola. Oke. Nah, ketika bolanya itu jatuh ke tanah seperti ini, ya. Next frame dia belum kena ya sebenarnya. Next frame dia akan hitung lagi ke bawah ini. Nah, ada kemungkinan dia akan hitungnya itu jatuh jauh ke bawah sini dia. Oke. Nah, ketika dia mau naik lagi ke atas, dia naik ke atasnya itu nggak nggak pas ke atas sekali gitu. Dia masih di bawah juga, mungkin kira-kira di sini. Ya. Nah, tadi kalau kita lihat di codingan kita, apa yang terjadi kalau dia di bawah sini? Dia akan kalikan V aksen sama dengan min 1 dikali V dikali konstanta kan? Nah, komponen min 1 kali V ini itu artinya untuk mindahin dari bawah supaya naik ke atas. Yang jadi masalah adalah ketika dia sudah sampai kemari, ya, kita kalikan lagi V aksen sama dengan min 1 kali V dikali K. Nah, ini akibatnya apa? Ini malah yang tadinya dia ke atas, dikalikan min 1 lagi, jadi ke bawah lagi. Nah, akhirnya apa yang terjadi pada overshoot problem tadi? Dia hanya berputar di sini aja, kali min 1 ke bawah lagi, kali min 1 ke bawah sini, kali min 1 lagi ke bawah sini. Nah, jadi dia seperti ini aja, dia akan terus jatuh ke bawah. Ya, ini namanya overshoot. Kenapa overshoot problem? Ya, ketika kita menghitung kecepatannya untuk naik ke atas, dia terlalu jauh ke bawah, ya, dan dia terlalu kecil ke atas. Itu namanya overshoot, ya. Terlalu jauh kita hitung dia naik frame itu ke bawah. Nah, jadi untuk menghindari hal seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama mungkin kita bisa ubah ini ya, jangan dikalikan min 1 ya. Jadi kalau misalnya ketemu lantai, kita bisa set velocity-nya itu harusnya positif, jangan negatif gitu ya. Tapi itu nanti kalau misalnya kita taruh batasnya di atas gitu ya, malah kebalikannya gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya kita udah ketemu lantai, ya kita ubah dulu posisi dia, ya. Position sama dengan ground dikurang ball radius. Nah, apa ini artinya? Jadi kalau misalnya kita lihat gambarnya tadi, ya, ketika dia sudah jatuh ke bawah sini, ini saya bikin pakai orange ya, dia akan langsung ubah naikkan sendiri posisinya ke atas ya. Jadi dia akan pindahkan langsung bolanya itu ke atas ya. Ini saya pindahin kemarin codingannya. Artinya apa? Ketika kita hitung ke atas, maka nggak ada kemungkinan dia berada di bawah garis ini karena dia sudah ada di atas groundnya ini. Jadi frame berikutnya dia akan berada di sini. Nah, selesailah masalah overshoot problem kita. Ya, ini hanya salah satu solusi saja yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah overshoot problem tadi. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah tambahin ini, kita coba lihat apakah masih terjadi dia. Enggak lagi ya harusnya ya. Nah, jadi sudah cukup aman lah. Mungkin ini
ground tambah mungkin ya lebih tepatnya ya. Ground kurang ball radius. Oh, iya. Sebentar. Ini kan 360 ya. 360 bagi 2 itu bukan 160 ya. Berarti ini salah ya. Minus 180 malah ya. Minus 180 nih. Ya makanya tadi dia jatuhnya agak terlalu ke bawah ya. Ini kan ground ini kan 360 bagi 2 kan. 180 ke atas, 180 ke bawah ya. Berarti minus 180 ini tolong diubah. Jadi kalau misalnya kita gambar eh, malah terlalu ke bawah, kenapa? Karena ini bukan kurang harusnya. Ini harusnya tambah ya. Jadi min 180 ke bawah. Oh, sorry, sorry, sorry. Ah, lupa lagi. Padahal sudah saya set. Ini ya tadi yang saya ubah ya. Ini bukan 160 nih, 180 ya. Karena 360 bagi 2 itu 180 ya. Dan ini juga bukan ground kurang ball radius, tapi ground tambah ball radius ya. Kenapa? Karena kan ini batasnya kan eh ntar, ini batasnya kan minus 180 ya, minus 180. Kemudian ball radiusnya itu kan di sini kan. Ini kan 20 kan. Ya. Jadi minus 180 tambah 20 karena dia naik ke atas gitu ya. Jadi harusnya minus 160 gitu. Oke. Ini juga sama kita buat di ground tambah ball radius ya. Harusnya ini udah pas dia berada di atas groundnya. Ya, lebih pas daripada tadi ya. Tadi bolanya dia agak lebih masuk ke dalam dia, masuk ke bawah. Kalau ini udah pas bolanya di atas permukaannya ini. Oke? Oke, kita sekarang sudah selesai membuat simulasi bolanya. Tapi mungkin ada satu yang agak sedikit tapi saat satu kita mau kembangkan lagi program kita ini, kita akan membuat banyak bola gitu ya. Kita akan membuat lebih dari satu bola. Nah, kalau misalnya kita membuat banyak bola, ada satu kendala nanti yang akan kita hadapin. Apa? Kita variabelnya ini masih dalam bentuk satu variabel. Jadi masing-masing bola punya position sendiri dan punya velocity sendiri. Ya, acceleration bilanglah standar ya. Nah, jadi kita bisa ubah ini menjadi array, tapi akhirnya kita akan mempunyai dua buah array, ya. Dan itu sangat tidak efisien ketika kita mau mengubah posisi satu, kita harus ubah velocity-nya satu gitu ya. Nggak efisien, jadi nggak kita harus berinteraksi dengan dua buah array lah intinya gitu ya. Gimana caranya supaya kita hanya berinteraksi dengan satu buah array? Eh, kita bisa enkapsulasi data ini menjadi sebuah objek gitu ya. Jadi kita buat sebuah objek bola ya, sedikit ini masuk ke OOP ya. Jadi kita buat kelas bola. Sorry, ini saya klik di sini, saya bikin new tab ya. Untuk membuat file baru, saya bikin ball ya. Jadi sama seperti pembuat kelas di Java, saya buat class ball, kemudian propertinya saya buat ada dua, float position dan float velocity. Oke, tapi ada masalah lain lagi apa? Ketika kita mendefine position dan velocity ini sebagai satuan float, berarti posisi hanya ada satu nilai yang bisa kita simpan, ya. Karena tadi kita bolanya jatuh dari atas ke bawah, berarti kan yang berubah kan posisi Y-nya sebenarnya kan. Tapi kan kalau posisi itu kan sebenarnya ada koordinat kartesius, kalau dua dimensi itu kan ada X, ada Y kan. Jadi ada baiknya kalau kita nggak menggunakan float, tapi kita menggunakan vektor, ya. Jadi coba sebentar saya tunjukkan dulu ya. Jadi kalau misalnya ini adalah screen kita, ya. Kalau tadi kan kita mensimulasikan apa? Posisi bola itu adalah koordinat satu dimensi ya, yaitu Y gitu ya. Kemudian dia terus turun ke bawah dan yang berubahnya itu adalah Y-nya.
Nah, tapi kalau misalnya kita mau buat pindahkan bolanya kemari, itu nggak bisa. Kenapa? Karena posisi kita cuma satu nilai aja. Ya, kita cuma punya bisa float position. Ya, jadi kita nggak bisa pindahkan bolanya sejajar dengan sumbu X gitu. Ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Kita pakai vektor. Ya, vektor itu kita bisa menyimpan dua buah nilai X sama Y gitu. Ya. Kalau di processing vektor itu kita bisa gunakan library pvector namanya ya. Nah, jadi kita akan menyimpan datanya itu bukan dalam bentuk float tapi kita menyimpannya dalam bentuk pvector ya. Dan dengan menggunakan data pvector ini kita bisa menyimpan dua buah nilai di dalam satu variabel ya, X dan Y gitu ya. Oke, jadi kita punya ball ya, position dan velocity. Kita bisa gunakan ball ini untuk bagi contoh kita bikin satu itu ya, satu variabel dulu namanya ball ya. Kemudian kita bilang ball sama dengan new ball, kita harus inisialisasi dulu tentunya. Kemudian kita bilang ball dot position sama dengan new p vector ya. Untuk sekarang kita bilang dulu X-nya itu masih berada di posisi 0,0 ya. Dan Y-nya itu di posisi 300,0 ya. 300,0 F ya. Kemudian dot velocity-nya kita bikin new p vector karena kita nggak perlu mendefine kecepatan awalnya, kita bikin aja isinya 0,0 dan 0,0. Oke? Nah, karena ini position sama velocity-nya adalah vektor, berarti acceleration-nya ya, acceleration yang di atas ini itu juga harus p vektor ya. Jadi kita bikin p vector acceleration sama dengan new p vector ya. Karena akselerasinya ini gravitasi, berarti dia hanya berjalan pada sumbu Y ya. Jadi komponen kedua yang kita ubah. Ya. Jadi dia hanya mengubah sumbu Y, jadi hanya komponen Y-nya yang kita ubah. Kemudian kita bilang di sini nggak bisa velocity lagi karena variabel velocity-nya udah kita hapus. Ini kita hapus saja ya. Jadi kita bilang ball dot velocity sama dengan ball, nggak bisa lagi pakai tambah ya. Kalau misalnya kita lihat di p vector ya, saya klik kanan p vector, find in reference ya. Dia punya fungsi add di sini, tapi nggak bisa pakai tambah, tanda tambah ya. Jadi kalau kita mau tambahkan V1 ke V2 ya, maka V2 dot add V1 gitu ya. Jadi kita mau tambahkan acceleration ke velocity, maka ball dot velocity dot add acceleration gitu ya. Baru ball dot position dot add ball dot velocity gitu ya. Baru kita gambar di sini ball dot position. Oh, ini kayaknya gambarnya juga kita pindahin aja lah ya. Pindahin kemana? Kemari aja ya. Jadi dia punya fungsi selain punya variabel position dan velocity, dia juga punya fungsi draw. Di mana fungsi draw-nya ini adalah untuk menggambar bolanya ya. Oke. Pole radiusnya untuk sementara kita bikin aja 40 lah ya. Nih kita hardcode aja dulu, nanti bisa kita ubah belakangan ya. Position dot x ya dan position dot y. Oke, dan di sini kita bisa langsung matikan, kita tinggal panggil ball dot draw. Oke. Yang ini juga kita perlu ubah, kita nggak pakai variabel ball dot position lagi, tapi kita bikin ball dot position dot y karena kita hanya melihat posisi bolanya ya, posisi y bolanya ya. Jadi ini juga posisi bolanya. Kemudian ini ball dot velocity di dot y sama dengan
Eh, karena ini kita hanya mau mengubah sumbu Y-nya aja, berarti kita kalikan 1 seperti ini. Oke? Harusnya sudah pas. Coba kita tes. Mau nggak deh? Oke, iya pas ya, bisa ya, bekerja seperti biasa, tidak ada masalah. Kita hanya mengubah yang tadi variabel menjadi objek gitu ya, objek ball. Apa keuntungannya menggunakan objek ball ini? Kalau kita mau banyak, bolanya banyak, kita tinggal bikin dia ke dalam sebuah array. Array list balls ya, kumpulan bola. Baru kita define di sini ball sama dengan new array list ball. Oke. Nah, sekarang kita bisa add banyak ball di program kita, banyak bola di aplikasi kita. Yang jadi pertanyaan mungkin bagaimana caranya kita meng-add-nya. Nah, saya mau nanti kalau aplikasinya itu berjalan, sebentar. Oke, maaf ada kesalahan sedikit tadi. Jadi saya mau kalau aplikasi itu berjalan, ketika diklik ya, kita klik di layarnya ini, dia akan muncul bola baru sesuai dengan posisi klik kita. Ya, gimana caranya? Kita bisa menggunakan fungsi mouse release ya. Jangan mouse press. Kalau mouse press nanti ketika kita tekan lama bolanya muncul terus ya. Tapi mouse release ya. Jadi kita bisa menggunakan mouse release ini bagaimana cara. Jadi kapan mouse release ini dipanggil? Ini fungsinya akan dipanggil ketika tombol mouse-nya kita lepas ya. Beda dengan mouse press. Kalau mouse press dia akan terus dipanggil ketika dia tekan ya, ketika dia ditekan dan ketika dia sedang ditekan. Itu tuh kalau mouse press ya. Kita nggak mau seperti itu. Nanti kalau tekannya agak lama nanti banyak nanti objeknya gitu ya. Jadi kita bikin mouse release saja. Nanti kita bisa ubah jadi mouse press ya. Jadi kita override fungsi mouse release ya. Kita bikin sini mouse release ya. Apa yang terjadi ketika mouse release? Kita buat ball baru ya. Ball sama dengan new ball ya. Kemudian kita set posisinya. Ball position sama dengan new p vector. Dia sesuai dengan posisi mouse-nya. Gimana cara ngambil posisi mouse-nya? Nah, ini ada variabel langsung, mouse X dan mouse Y. Ya, jadi kita bisa bikin sini mouse X dan kita bisa bikin sini mouse Y. Ya. Kemudian ball.velocity-nya kita bikin aja 0 ya. Sama seperti di atas. New p vector 0,0f 0,0f. Udah kita add ball-nya, apa yang kita lakukan? Kita add ke variabel balls kita ini. Balls sama dengan balls.add ball. Udah selesai. Oke, kita coba tes. Tentu ini belum berhasil 100%, belum selesai ya, sorry salah. Kenapa? Karena kita sudah add balls-nya, tapi kita belum gambar di sini ya. Jadi kita harus ubah codingan kita. Kita harus loop sesuai dengan banyaknya komponen di balls-nya. Balls.size i++ ya. Kemudian kita harus lakukan semua ini untuk setiap semua balls gitu ya. Supaya gampang, ini di tab aja supaya rapi ya. Supaya gampang kita buat ball sama dengan kosong aja dulu ya. Kemudian kita bilang ball sama dengan balls.get i ya. Ini kayaknya masih error, kita harus convert dulu ke ball. Oke, jadi gampang ya. Ketika mouse-nya dilepas, kita buat variabel bola baru ya dengan posisi sesuai dengan di mana mouse-nya tersebut ditekan. Kecepatannya 0. Udah selesai kita inisialisasi ballnya, kita tambahkan ke array list kita. Array list itu adalah sebuah variabel yang menyimpan banyak komponen ya. Nah, kemudian untuk menggambarnya, kita lihat, kita loop sebanyak komponen yang ada di balls itu ya. Kemudian kita lakukan program kita yang tadi ya.
Kita tes berhasil atau tidak. Berhasil. Tapi ada masalah nih. Saya klik di mana, bolanya di mana nih? Ngaco kan? Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena mouse X ini dia masih bekerja sesuai dengan koordinatnya processing, ya. Sementara kita sudah ubah layar kita menjadi koordinat origin yang 0,0-nya itu dari tengah, gitu ya. Jadi kita harus ubah lagi, konversi lagi nilai mouse X-nya ini agar sesuai dengan koordinat kita, ya. Jadi untuk X-nya apa yang kita lakukan? Ya, kita kurangi aja dengan width ya kali 0,5 f ya. Jadi dia pas posisinya di tengah. Nah, X-nya udah pas ya. Tapi Y-nya nih yang belum pas. Kenapa? Karena Y-nya masih belum sesuai dengan koordinatnya itu ya. Jadi kita coba width kurang height kali 0,5 f ya. Coba ini berhasil nggak? Masih salah juga ya. Kenapa dia salah? Karena memang ini kita udah ubah ke tengah, tapi kita belum flip dia. Ingat kalau yang eh, Y-nya itu ya kita flip di sini kan? Ini kan kita flip nih, ya. Jadi ini kita flip. Caranya gimana? Kita kalikan -1, ya. Yang ini semua ini kita kalikan -1, ya. Kalau kita kalikan -1 berarti mouse X-nya jadi minus, ya. Yang ini jadi positif, gitu. Ya, jadi kebalik dia. Min mouse Y ditambah X tambah ini. Ya, ini supaya ngeflip, ya. Coba kita nah, udah pas ya sekarang ya. Oke, udah pas. Oke, udah cocok. Sekarang saya mau tambahin variabel lain lagi, ya. Di ballnya. Apa itu yang variabel yang saya mau tambahkan? Saya mau bikin color, variabel color, ball color. Ya, jadi setiap kali saya tambahin bola, saya mau define color bola tersebut dan nilainya itu random. Ya, jadi saya bisa bikin, ball dot ball color sama dengan new color nilai random ya. Saya bisa panggil random, kita tentukan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 255 ya. Kemudian kita define 3 kali. Kenapa 3 kali? Red-nya segini, green-nya segini, blue-nya segini ya. Jadi ada 3 komponen random di sini ya. Ini dia color ini kalau saya nggak salah, coba ya klik kanan, find in reference. Color ini dia terimanya integer, sementara random kita ini dia balikinnya itu ya kayaknya ya. Sebentar ya. Oke. Salahnya bukan di situ ternyata. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ini di reference-nya ya, dia color C sama dengan color. Dia bukan new color ya, tapi dia color. Berarti ada fungsi namanya color ya, yang mengembalikan objek dari kelas color ini gitu ya. Jadi kita nggak pakai new color di sini ya, color ya. Jadi dia bukan, kita bukan manggil konstruktornya, tapi kita panggil fungsi color gitu ya. Nih lihat nih color ada fungsinya seperti itu ya. Oke, kita coba jalankan. Masih tidak juga. Kenapa? Ya sebenarnya colornya udah bener ya. Udah dia bikin random, tapi masalahnya adalah kita belum menggambar dengan menggunakan colornya. Jadi kita bisa bilang fill ball color supaya dia waktu menggambar circle-nya ini menggunakan warna bolanya. Wah, hitam semua. Salahnya di mana? Coba kita lihat. Oh, oh alah, kenapa ditaruh di sini? Aneh banget. Ini kan yang tadi ya. Nggak pas. Sorry. Di sini kita taruh. Ini variabel yang nggak kita pakai lagi nih. Ya, sorry. Ini saya hapus saja. Ini kan variabel yang tadi ya, waktu saya bikin sebelum dia berubah jadi release ya. Nah, harus taruhnya di sini. Ya, di bawah sini waktu mouse release ini ya. Bukan di setupnya tadi.
Oke, coba kita lihat tes. Nah, sudah berhasil ya. Jadi dia warnanya sudah berubah-berubah. Mungkin supaya terang, ini saya bikinnya 128 ya. Jadi dia ngambilnya nilainya nilai yang di atas 128. Jadi nilai yang terang berhubung background kita agak sedikit gelap ya. Nah, sekalian juga mungkin saya jelaskan kenapa mouse release, kenapa bukan mouse press. Coba kita tes ya. Kalau mouse press apa yang terjadi? Ya, kalau misalnya ini kita ubah jadi mouse press ya, kita jalankan programnya, kita tekan, sebenarnya sama aja ya. Nggak ada perbedaan sih sebenarnya. Tadi saya bayangin kalau saya tekan di banyak, dia bakal terus muncul ya. Atau ada fungsi lain ya, kecuali mouse press ya. Mouse click ya berarti ya. Nggak juga. Mouse press. Hmm, oke lah. Ya, jadi kalau misalnya mouse press saya tekan, nah dia langsung keluar bolanya kan. Kalau misalnya mouse release ya, saya tekan, dia belum keluar. Ini udah saya tekan nih, belum keluar, tapi saya tahan, nggak saya lepas. Ketika saya lepas, baru dia itu, ya. Sebenarnya lebih ideal itu adalah mouse release ya. Kenapa? Misalnya ini tombol X nih. Kalau saya tekan tombol X ini, dia layarnya nggak nutup, ya. Ketika saya lepas, baru dia nutup, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau event itu dia hitungnya waktu layarnya dilepas. Gitu. Oke, saya rasa itu saja untuk tutorial kali ini. Kita sudah berhasil membuat simulasi gravitasi, ya, sekaligus mempelajari tentang OOP, ya, dengan membuat objek pada processing. Kemudian kita juga sudah berhasil mengubah warna dan mulai menggunakan fungsi mouse release ya. Sekian dulu untuk tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.